Shalom. Bu Indrawan mau lihat, lambaikan tangan di kamera, semua kameranya dibuka, lambaikan, kasih salam ke teman-temannya. Kita buka kameranya semua, bilang selamat pagi teman-teman. Yuk, buka kameranya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kakak pengasuh. Selamat pagi kakak pengasuh. Oke, keren semua. Puji Tuhan, kita pagi hari ini bisa bertemu kembali. Sudah siap ikut kebaktian? Sudah. Yang sudah siap, kasih jempol. Siap. Oh iya, keren. Bu Indran masih lihat, Semi masih baru minum ya, Sam. Ayo kasih jempol, Sam. Kasih jempol yang sudah siap. Oke. Adik-adik, kebaktian kita setiap minggu, kembali Bu Indran mengingatkan, ada aturannya. Oke, yang pertama, kalau kita sudah siap, karena ini adalah ibadah, jadi kita harus menyiapkan hati kita. Dan kalau kita sudah siap menyiapkan hati kita, itu tercermin dari sikap kita. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita beribadah? Kita harus duduk, diam, sopan. Nah, sopan yang seperti apa, Bu Indrawan? Nah, mungkin kadang ada yang itu bikin aplikasi, terus tadi ada gambar apa? Ada gambar kucing, ada gambar apalagi ya, kelinci, ada gambar babi. Nah, berarti kita belum siap. Nah, kita kalau sudah siap, kita mau mulai, kita harus benar-benar menyiapkan hati kita. Salah satunya tadi, kita harus sopan. Ya tadi ya, satu aturannya, jangan pakai aplikasi-aplikasi. Nah, terus kemudian yang kedua, jangan coret-coret. Nah, kan itu kalau ada coret-coret kan mengganggu teman-temannya yang memang sudah siap untuk ibadah. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau di Zoom ini kan ada kolom komen. Nah, jangan tulis-tulis di situ supaya juga tidak mengganggu. Oke. Terus jangan bergurau. Bergurau sama mungkin sama kakaknya atau adiknya. Karena kita walaupun kita saat ini virtual, tapi kita benar-benar saat ini adalah beribadah menghadap Tuhan. Jadi harus serius. Harus apa? Serius. Itu yang tadi ya. Terus kemudian, kan kalau saat ini supaya tidak saling bertabrak-tabrakan suaranya, jadi semua mic harus posisi off. Harus dimatiin, dikunci. Nah, kecuali kalau ditanya kakak pengasuh atau diberi tugas sesuatu. Oke? Siap? Jadi setiap minggu harus diingat ya. Kita harus sopan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Siapa yang sudah siap? Kasih jempol. Kasih jempol. Oke. Oke, kalau kita sudah siap, adik-adik sudah menyiapkan hati kita semua, kita akan naikkan satu pujian. Kita tadi kan sudah menyapa teman-teman, menyapa kakak pengasuh. Kita akan menyapa Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi, Bapak. Kakak multimedia bisa dibantu? Oke. Kalau gitu kita masuk dalam doa. Sebelum kita naikkan pujian, kita akan mengundang teman kita untuk doa pembukaan.
Silakan DK-nya. Lipat tangan, tutup mata. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Guru-guru sekolah minggu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu lewat Zoom. Tolong lancarkanlah jaringan internet yang kita pakai untuk Zoom ini. Dan lancarkanlah sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau ada teman-teman kami yang sakit dan belum bisa bergabung ke Zoom, tolong sembuhkanlah teman kami. Amin. Amin. Terima kasih DK-nya. Oke. Kita akan naikkan pujian, kita menyapa Tuhan bersama. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi teman-teman. Kita sapa teman-teman kita yang di rumah yuk. Selamat pagi teman-teman. Jangan lupa kita juga menyapa Tuhan kita lewat pujian. Selamat pagi Bapak. Yuk kita ajak teman-teman yang di rumah kita memuji Tuhan.
Oke, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Karena Engkau adalah Tuhanku. Siapa Tuhan kita? Yesus. Nah, kita tadi kan sudah menyapa Tuhan. Nah, kita sekarang mau sedikit beraktivitas fisik. Nah, kita mau mendaki. Kita mau mendaki untuk siap masuk dalam ibadah. Kudaki-daki. Yo. Adik-adik kita mendaki-daki. Kita semangat. Kudaki-daki. Gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Yuk kita nyanyi sekali lagi yuk. Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Ya, seperti lagu tadi. Bahwa di mana-mana Yesus ada. Di kanan kau ada. Ayo, mana gerakannya? Ayo, semua gerakan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas mana? Di atas dan di bawah kau ada. Nah, jadi Tuhan kita ada di mana-mana.
Nah, jadi kalau saat ini ketika tadi kita ibadah, kita harus serius juga. Karena Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan juga hadir ketika kita, kalau ini apa? Di surga kau. Akan mic dibuka. Kita naikkan yang tadi. Di kanan kau ada. Yuk, 1, 2, 3. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di dunia kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Iya. Ya, puji hormat untuk kemuliaan Tuhan. Keren semua. Oke. Sekarang kita mau menyiapkan, semua di-mute dulu? Iya, sudah? Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita mau masuk dalam firman. Sudah, Alkitabnya sudah disiapkan ya? Kita akan masuk dalam, oh keren. Kita akan masuk dalam firman. Untuk menyiapkan hati kita, masuk dalam firman, kita naikkan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Catat ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo. Oke. Oke, udah kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Yuk kita siapkan hati kita saat ini. Kita masuk dalam firman, kita undang Bu Nuki. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Keren ya. Selamat pagi. Semangat deh. Jadi sudah siap ya untuk membaca kitab suci ya? Ayo, udah disiapkan belum kitab sucinya? Mana kitab sucinya? Ayo tunjukkan di kamera dong. Mana ya? Sudah siap kitab sucinya?
Sudah siap Alkitabnya? Wah, hebat Felix, Mika, Gaby. Yang lainnya teman-teman juga hebat nih ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tadi seperti kata Bu Indrawan, karena ini ibadah, kita akan berdoa, kita akan berbicara dengan Tuhan, berarti harus sopan, harus dengan hati yang takut pada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ayo. Siap, kita tutup mata. Ya, kita akan mulai berdoa. Ya, sudah siap? Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini Tuhan masih berikan kesehatan. Terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami tadi sudah berdoa dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk duduk diam, duduk manis dan mendengar-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, keren adik-adik. Tema kita hari ini tentang berdoa loh. Jadi sebelum ikut ibadah hari ini, sudah berdoa belum ya? Siapa yang sudah berdoa? Ayo, angkat tangannya. Boleh dibuka mic-nya, boleh dibuka. Siapa yang sudah berdoa hari pagi ini? Sebelum, kalau ibadah harus berdoa. Siapa yang sudah berdoa? Tadi bangun pagi, sudah berdoa. Siapa yang sudah berdoa? Aku Wah. sudah. Iya, Juna udah, Fania udah, Mika sama Gaby juga berdoa, Semi juga, wah, Cucu juga. Oh, Cucu sama Tara juga ya, keren. Noel juga, wah, ini anak-anak Tuhan yang hebat-hebat ini ya, selalu berdoa, ya. Nah, kita akan lihat hari ini, ada tokoh juga yang hebatnya luar biasa di Alkitab. Dan dia juga suka berdoa. Siapa ya kira-kira? Ya, kita akan buka Alkitab kita dari kitab di Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur di mana ya? Ayo dicari. Kitab Mazmur itu habis kitab Ayub. Sudah ketemu belum? Ya, Bu. Sudah. Oke. Kalau yang kemarin diberitakan di grup itu Mazmur pasal 62, tapi hari ini kita akan belajar Mazmur 63 ya adik-adik. Mazmur pasal 63. Ayatnya sama 2 sampai 9. Ya. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu angkat tangan. Wah, keren. Yang sudah ketemu angkat tangan. Woi, sudah ketemu ya? Sudah siap ya? Berapa? Pasal 63 ayat 2 sampai 9. Nah, kelihatan deh sekarang. Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 9. Sudah dibuka semua? Sudah. Wah, ini Bu Nuki mau minta tolong ini. Mau minta tolong siapa yang untuk baca satu ayat? Tia bisa bantu bantu membacakan ayat 2? Iya. Iya. Kedengeran enggak ya? Ya udah buka belum? Belum ya? Alkitabnya belum dibuka ya?
Belum. Oke, berarti sambil nunggu berarti yang lainnya ya. Kalau Keisha bisa bantuin nggak Keisha? Ayat yang kedua. Boleh buka mic-nya? Keisha, bisa tolong dibantu? Bisa. Oke, ayat 2 ya Keisha. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan memuliakanmu. Sayang, Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Oke, terima kasih Keisha. Wah, kayaknya Brian udah angkat tangan nih. Yuk, Brian yang ayat 3 yuk. Brian bisa bacain ayat 3? Bisa. Oke, silakan Brian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Wah, terima kasih. Wah, Mika juga udah angkat tangan ya. Mika yang ayat 4 deh. Yuk. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada beriku akan Terima kasih Mika. Wah, Nadine juga sudah semangat nih. Ayo Nadine, sekarang ayat yang ke-5 ya. Ya, Bu. Demikianlah aku memuji. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Oke. Terima kasih. Wah, yang angkat tangan banyak. Semangat nih hari ini nih. Keren, keren, keren. Yuk, nanti habis ini giliran Clara, habis itu Tasya. Ayo, Clara, ayat yang ke-6. Tidak apa-apa tadi. Yang penting Ayat yang ke-6 bisa baca Clara. Ayo. yang akan dulu. Dan sumsum jiwaku dikenyangkan Tapi sini sorak tapi tidak apa-apa. mulutku menjadi memuji-muji. Oke, keren Clara. Berarti berikutnya Natasha. Ayo Tasya. Ayat 7 ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan sepanjang kawal malam. Oke, terima kasih Tasya. Ayo sekarang Jojo. Jojonya ada 2 ya ini ya. Jojo yang siapa ya? Jonathan ya? Dua-duanya namanya sama-sama Jonathan ya? Yang Jojo yang kaos biru ya? Oke, yuk Jojo yang Jojonya Bu Naning. Yuk, silakan Jojo ayat 8. Sungguh engkau telah jadi pertolonganku dan dalam namun sayapmu aku bersorak. Terima kasih. Wah, keren ya Jojo. Siapa? Siapa lagi ya? Siapa? Fania. Oke deh, Fania. Ayat yang terakhir.
Fania, belum dibuka mic-nya, sayang. Hehehe, yuk mulai lagi. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Wah, aja-aja ini keren-keren semua. Wah, beri tepuk tangan. Wah, hebat ya. Berarti yang angkat tangan itu minggu depan bisa membaca kitab suci ya, Kak ya, Bu Indrawan ya. Wah, tadi ada Juna, ada siapa lagi ya, Kak? Ada Mario. Waduh, Mario. Semangat ya. Berarti besok nggak hanya minggu depan, nggak hanya membaca kitab suci. Iya, bisa berdoa juga ya Bu Indrawan. Wah, keren nih. Keren. Semangat adik-adik, tetap semangat ya. Dan sekarang karena kita berbicara tentang berdoa, berarti adik-adik juga perlu semangat juga untuk berdoa. Nah, kira-kira siapa ya yang menulis kitab ini ya? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di sini dituliskan Mazmur Daud. Wah, yang menulis kitab suci ini, menulis lagu ini, sebenarnya kalau kitab Mazmur itu adalah kitab lagu-lagu adik-adik. Nah, yang menulis lagu ini, yang menggubah lagu ini adalah Daud. Siapa itu Daud? Ayo, ada yang tahu siapa itu Daud? Angkat tangan, boleh menjawab. Yang mengalahkan yang melawan Goliat. Goliat, betul. Sampai hampir saking semangatnya sampai hampir salah jadi gusi lah ya. Iya, dia mengalahkan Goliat. Padahal Goliat itu besar banget ya. Goliat itu tingginya 2 meter, tapi kalah sama Daud. Padahal Daud tingginya nggak nyampe 2 meter. Kalah sama Daud. Wah, siapa lagi yang tahu siapa itu Daud? Siapa ayo Daud? Ada yang tahu? Raja Israel. Hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia, Raja Israel. Betul. Wah, adik-adik ini hebat ya. Sering baca kitab suci pasti karena jadi tahu. Next. Karena tahu, ya. Karena tahu. Ya, karena tahu siapa itu Daud. Siapa lagi yang tahu? Siapa itu Daud? Tadi Raja Israel. Terus siapa lagi ya? Dia yang menuliskan Mazmur loh. Dia yang membuat lagu loh, pembuat lagu yang handal. Nggak cuma satu pasal 62, pasal 63 yang nulis semuanya Daud. Next. Siapa lagi? Penggembala. Penggembala itu artinya apa? Ayo. Penggembala itu apa? Apa yuk penggembala? Orang yang menjaga kawanan domba. Wah, Daud itu hebat loh. Dia adalah penggembala yang handal. Ya, jadi kalau papahnya menyuruh Daud, ayo Daud tolong gembalakan domba-dombaku. Wah, domba-dombanya itu pasti aman. Pasti semuanya selamat. Next. Siapa lagi ya dia? Wah, ternyata dia adalah kakek moyang Yesus. Ya, adik-adik kalau baca kitab Matius, pasal yang pertama, nanti di situ dilihat. Ya, ada urutan-urutan. Siapa itu? Mulai dari Adam, di tengah-tengah ada Daud dan berakhir pada Yesus. Ya. Jadi Yesus adalah kalau dalam kitab suci dikatakan Yesus adalah keturunan Daud. Wah, kok dia bisa hebat seperti itu? Kenapa ya? Coba kita lihat. Next. Kenapa ya Daud itu hebat? Nah, ternyata Daud suka berdoa. Tadi adik-adik siapa tadi yang rajin berdoa tadi? Angkat tangannya.
Wah, berdoanya sehari berapa kali ya? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Setiap bepergian, makan, dan tidur. Wah, keren. Hebat. Kalau makan, tidak lupa berdoa dulu. Mau pergi, berdoa dulu. Tuhan jagain. Ya. Sebenarnya kalau mau ulangan, habis ini mau ulangan ya. Mau ulangan umum ya, mau ulangan tes tengah semester ya. Penilaian tengah semester ya. Sebelum Sudah. belajar, kita berdoa dulu. Oh, sudah, ada yang sudah. Aku sudah, Ya, Bu. tetap. Wah, sebelum tes berdoa enggak itu? Berdoa. Besok berarti kalau mau tes berdoa dulu ya. Mau tes, mau belajar, mau tidur. Wah, sehari bisa banyak sekali ya waktunya berdoa ya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan menolong. Dari mana taunya? Dari mana taunya kalau Tuhan menolong? Tahu enggak adik-adik? Waktu Daud menulis Mazmur ini, Daud itu lagi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Raja Saul? Siapa yang tahu Raja Saul siapa? Siapa? Ayo. Waduh, nggak ada yang tahu siapa Raja Saul. Berarti habis ini harus baca Alkitab lagi nih. Ya, harus baca Alkitab lagi nih. Siapa ya Saul ya? Siapa itu Raja Saul? Raja pertama Israel. Wah, keren, keren. Betul, Raja Israel yang pertama. Dan dia tidak suka dengan Daud. Jadi waktu Daud menuliskan Mazmur ini, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Untuk apa? Untuk dibunuh. Wah, nggak cuma untuk dinakali adik-adik, nggak cuma untuk dipukul adik-adik, tapi dibunuh. Waduh, ngeri nih. Tapi apa yang dikatakan Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul? Dia nggak mengutuki Saul loh. Dia datang pada Tuhan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mencari Tuhan. Ya di ayat yang kedua tadi, aku mencari Tuhan. Aku mau minta tolongnya sama Tuhan. Aku nggak mau minta tolong sama tentara. Aku nggak mau minta tolong sama negara lain. Orang Filistin misalnya. Nggak mau. Aku mau minta tolong sama Tuhan. Ya, aku minta tolong sama Tuhan. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik sedang menghadapi masalah atau sedang mau makan atau tidur, tadi ada yang berdoa ya, ada yang lupa enggak? Ada yang lupa enggak? Ya, kalau Daud nggak lupa loh. Daud tuh nggak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Ya, Daud adalah orang yang suka berdoa, suka minta pertolongan Tuhan. Sebenarnya berdoa itu apa sih? Sebenarnya berdoa itu apa sih? Ayo, ada yang tahu berdoa itu apa? Ngapain sih? Ayo, ada yang tahu enggak? Berdoa itu ngapain? Mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, keren. Mengucap syukur pada Tuhan. Apalagi? Berkomunikasi kepada Tuhan. Wah, keren. Berkomunikasi dengan Tuhan. Sama Tuhan. Wah, ya betul. Bagus. Berbicara dengan Tuhan. Nah, tadi ada yang bilang berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau berkomunikasi itu yang berbicara berapa orang? 1, 2, 3. Kalau berkomunikasi itu 1, oke. 1 orang berbicara, yang satunya harus apa? Mendengar. Mendengarkan. Ya, betul. Ketika kita berbicara sama Tuhan, kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan, Tuhan itu mendengarkan loh.
Nah, kalau Tuhan sudah mendengarkan, berarti besok lagi kalau Tuhan mau berbicara, kita harusnya apa? Itu. Mendengarkan juga. Iya, kalau nggak gitu nanti nggak jadi berkomunikasi, nggak jadi berbicara namanya. Ya, nggak jadi berbicara lagi, nggak jadi berkomunikasi. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, tapi kita juga harus mendengarkan. Ya, jadi nggak bisa kalau kita cuma berdoa terus kita nggak dengarkan Tuhan, nggak boleh, nggak bisa. Ya, nanti kita nggak akan merasakan berkat Tuhan ketika kita maunya berbicara terus tapi nggak mau dengar. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ya, dia di sini menuliskan lagu, dia bilang sama Tuhan. Tapi kemudian ada saatnya dia juga mendengarkan Tuhan. Ya, apalagi kira-kira kalau yang harus kita lakukan dengan berdoa? Apa sih berdoa itu? Berdoa tadi ada yang bilang berbicara. Kalau berbicara berarti harus dengan orang yang kita kenal. Kalau nggak kenal, papa mama boleh enggak? Orang yang nggak pernah ketemu, baru ketemu saat itu juga kita mau ngobrol, kita mau minta sesuatu. Bisa? Nggak bisa. Ya, kita iya betul harus kenalan dulu. Kita harus kenal dulu. Nah, siapa yang kenal dengan Tuhan? Wah, gak ada yang kenal sama Tuhan nih. Wah, Rigel kenal sama Tuhan. Iya, Rigel kenal sama Tuhan. Teman-teman yang lain juga ya. Wah, Tasya juga. Wah, Priya Jomika juga. Dek Kanya juga. Wah, Nadine juga. Adik-adik juga pasti di sini kenal sama Tuhan. Dari mana kenalnya? Hayo. Adik-adik bisa mengenal Tuhan? Tadi ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, kita mengenal Tuhan melalui Alkitab. Karena itu kenapa ada lagu itu dan kenapa papa, mama, ibu guru di sekolah, bapak guru di sekolah, bapak pendeta selalu mengingatkan, ayo baca kitab suci. Kenapa? Ketika kita membaca Alkitab, kita belajar mengenal Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, kita jadi bisa enak berdoa dengan Allah, kita bisa berbicara dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena kita kenal dengan Allah. Ya. Dari mana lagi kita tahu tentang mengenal Allah? Dari pengalaman orang lain bisa. Ya. Karena itu kenapa adik-adik ikut sekolah minggu? Nanti adik-adik bisa mendengarkan, wah, ternyata Tuhan itu seperti itu. Ya. Dan hal berikutnya adalah ketika kita berdoa. Ada yang pernah berdoa terus dijawab Tuhan? Ya. Pernah. Ya, yang lainnya gimana? Benny, Petra, Noel, pernah enggak berdoa dijawab sama Tuhan? Nah, kalau Daud itu doanya sering dijawab sama Tuhan dan dari situ dia belajar. Ya, dalam kitab suci yang di ayat pasal yang ke-63 ini, Daud minta pertolongan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan meluputkan Daud dari maut, tidak jadi dibunuh oleh Saul dengan cara yang ajaib. Ya, nanti adik-adik bisa baca dari kitab 1 Samuel pasal 23. Ya, di situ nanti ada ceritanya. Gimana Daud dikejar-kejar oleh Saul dan kemudian Tuhan meluputkan. Tuhan meluputkan. Nah, kira-kira adik-adik mau enggak ya hidup kayak Daud yang ditolong Tuhan dan akhirnya jadi orang yang luar biasa. Tadi ya, kita tadi melihat dia Raja Israel, dia penggembala, dia adalah keturunan, dia adalah orang yang menurunkan Yesus. Keren. Namanya ada di Alkitab dari awal sampai akhir, sering disebut. Ya, sering disebut. Nah, adik-adik ada yang mau jadi seperti Daud, hebat seperti Daud? Nggak bisa jadi Raja Israel sih, tapi selalu ditolong oleh Tuhan.
Mau seperti itu? Juna mau, Mika sama Brian mau. Yang lainnya nggak disebut, tapi pada ditutup semua kameranya ya. Wah, Petra mau, Dekanya juga mau. Gimana ya caranya? Daud berdoanya seperti apa ya? Yuk Mas Reda, berikutnya. Gimana caranya Daud berdoa? Nah, tadi seperti yang Bu Nuki katakan, harus mengenal Allah dulu. Ya, berarti kalau mau mengenal Allah gimana tadi? Baca kitab suci, berdoa, mau mendengarkan kalau pas ibadah, jadi tahu, mengenal Allah. Dan yang kedua, harus percaya pada Allah. Kalau nggak percaya, misalnya kita sama papa mama, aku nggak percaya kok kalau papa mau ngasih. Nah, lah kenapa minta juga? Ya, harus percaya. Dan yang ketiga, Daud adalah orang yang sangat menghormati Allah. Ya. Jadi ketika berdoa, kenapa sih kakak-kakak pengasuh bilangnya, ayo kalau berdoa harus dengan sikap hormat. Ya, ketika kita datang kepada Allah dengan sikap hormat, Allah suka. Ya, dan Allah mau menolong kita. Ya, Allah mau menolong kita. Jadi, mau menjadi orang yang selalu ditolong Tuhan, mau menjadi orang yang hebat, berdoalah. Dan berdoalah seperti yang dilakukan oleh Daud. Amin. Mari kita berdoa. Tadi kita berdoa dengan sikap hormat. Ayo berdoa dengan sikap hormat. Kita lipat tangan, duduk manis. Duduk manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami untuk berdoa melalui Daud. Tuhan tolong kami untuk tetap rajin berdoa, untuk tetap belajar mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, aktivitas untuk minggu ini kita akan membuat tangan yang berdoa. Sudah? Oh iya. Sorry. Thank you. Oke. Kita adik-adik, maaf ya tadi kameranya masih tertutup ya. Oke, adik-adik menggambar tangan di kertas, bisa kertas karton, bisa kertas apa aja, atau mungkin kertas dari karton bekas, boleh. Iya, Nadine kayak gitu ya. Jadi menggambar tangan. Oke, menggambar tangannya sendiri. Tangannya papa mama juga boleh kalau mau. Ya, tangannya papa mama atau Eyang kalau misalnya mau meminjamkan tangannya untuk dijadikan gambar, boleh. Wah, tangannya Tia ya. Oke, nanti di situ dituliskan untuk jempol. Mana jempol? Ibu jari atau jempol. Kita akan menuliskan nama orang-orang yang terdekat. Bisa papa, bisa mama, bisa kakak, adik, eyang, tante. Ya, orang-orang yang terdekat. Kita tuliskan di bagian ibu jari atau jempol. Untuk telunjuk, kita sebut nama bapak atau ibu guru, kita tuliskan di situ, atau Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta, Pak Joko atau Pak Samuel. Ya, atau mungkin punya guru les, silakan. Nanti jari tengah kita akan menuliskan pemimpin bangsa. Ya, kita akan menuliskan pemimpin bangsa. Ada Pak Jokowi, mungkin Bapak Wakil Presiden, mungkin Bapak Ibu Menteri. Ya, kita mendoakan. Jari manis, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Teman-teman mungkin ada yang sakit, ada tetangga yang sedang sakit,
atau ada mungkin anggota keluarga yang sedang sakit, atau ada yang sedang kehilangan anggota keluarga. Kita akan mendukung dalam doa. Dan yang terakhir, yang paling kecil, kita akan berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, jadi nanti seperti biasa, tolong difoto dan dikirimkan ke grup orang tua. Tapi tidak berhenti di situ ya. Nama-nama yang ditulis di kertas itu, di gambar tangan itu didoakan selama seminggu. Dari Senin sampai Sabtu besok didoakan. Ya, didoakan. Wah, Nadine sudah jadi. Jangan lupa ditulis ya Nadine. Nanti jangan lupa didoakan. Jangan lupa didoakan. Kalau cuma nulis aja berhenti, wah nggak jadi deh. Kita doakan ya. Kalau perlu didoakan terus-menerus. Sehingga kalau misalnya ada yang sakit, ya sampai Tuhan berikan kesembuhan. Ya, kita akan mendoakan. Ya, jadi kalau sudah ada gambarnya. Oh ya, mati lagi. Oh, waduh, kenapa ya tadi mati lagi? Oke, ya. Jadi jelas ya adik-adik. Nanti kalau kurang jelas akan di share di grup orang tua. Ya, selamat membuat aktivitas adik-adik. Ya, sekarang dikembalikan kepada Bu Indrawan. Monggo Bu Indrawan. Oke, terima kasih Bu Nuki. Adik-adik keren semua. Yuk kita sama-sama buka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih Bu Nuki. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Nuki. Sama-sama. Oke. Adik-adik semua keren. Coba sekarang kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Oke? Ya, maskernya dilepas biar ganti suasana ya. Oke? Siap? 1, 2, 3. Nah, oke, selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, maskernya ditutup lagi. Oke, adik-adik sudah duduk tenang. Tapi nanti minggu depan akan lebih baik lagi. Tadi Bu Indrawan masih lihat ada yang pakai emoticon daun di atas, pakai kuning-kuning di pipi, ada yang pakai kacamata. Oke, nah minta tolong itu dihapus ya, jangan pakai mainan aplikasi, karena kita apalagi pas mendengarkan firman. Tadi Bu Nuki kan sudah sampaikan, kita menghadap Tuhan, berbicara sama Tuhan, menerima firman Tuhan harus dengan sikap sopan. Nah, keren. Jadi, itu menunjukkan bahwa kita siap menerima firman Tuhan. Nah, kalau kita siap menerima firman Tuhan, itu terlihat dari sikap kita. Nah, Tuhan pasti akan lebih senang kalau anak-anaknya serius, kita sopan di depan Tuhan. Oke? Besok minggu kita harus lebih baik lagi. Setiap minggu kita harus lebih baik lagi. Yang siap kasih jempol. Oke, keren semua. Ya, itu janji kita. Janji kita sama Tuhan. Karena Tuhan sedih kalau anak-anaknya tidak serius. Wah. Oke, sekarang waktunya kita persembahan. Nah, nanti persembahannya bisa dititipkan orang tua, mama, papa, eyang-eyang, atau kakak yang di gereja. Nah, kita akan naikkan satu pujian. Oke, bawa persembahanmu.
Teman kita membawa persembahan untuk Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan Adik bisa ikuti dengan menyanyi. hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita akan bawa persembahan kita dan kita akan masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang kami nikmati saat ini, di mana kami sudah menerima berkat makanan rohani firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami, anak-anak-Mu, rajin membaca kitab suci, dan terlebih lagi kami senantiasa rajin untuk berdoa. Kami mau Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga hidup kami, walaupun kami masih kecil, Engkau yang sudah membentuk kami dan menjagai kami, sehingga karakter hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, saat pagi hari ini kami bawa persembahan. Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi keluhuran nama-Mu. Dan kami mau ya Tuhan, Engkau senantiasa menggerakkan hati kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami setia, untuk kami senantiasa sopan, untuk kami boleh tenang, dan kami boleh hikmat ketika kami masuk dalam ibadah dalam hadirat Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami selama kami dalam mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Engkau yang memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh senantiasa sehat, dan pertemukan kami kembali ya Bapa pada ibadah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Adik-adik, Bu Indrawan kembali mengingatkan, tadi Bu Indrawan juga masih melihat ada yang ini di kamera. Nah, kayak gitu. Nggak boleh ya, karena kita kembali lagi diingatkan Bu Indrawan, kita menghadap Tuhan. Kita harus sopan. Oke? Minggu depan harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tidak hanya di Zoom ya. Ketika nanti kita sudah waktunya ibadah offline, kita di gereja, kita harus menjaga sikap. Oke semua? Kita akan menutup ibadah kita akan naikkan pujian
Jalan serta Yesus. Adik-adik, kita nyanyi lagu baru yuk sama-sama ya. Tangan kanan, tangan kiri. Yang apa? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dikatukan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentingkan, maju. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dikatukan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Ayo, mana semangatnya? Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita akan selalu suka dan suka jalan bersama Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih adik-adik untuk ibadah Zoom kita pada siang hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati, kita sehat, kita semangat, dan kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Ya, kita menikmati aktivitas yang akan kita sampaikan bersama. Saya berjanji membersihkan meja belajar setelah dipakai. Aku berjanji akan bangun lebih pagi dan membatasi waktu main game. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Aku berjanji tidak rela dibangunkan pagi hari. Berjanji menyiapkan jadwal sekolah sendiri. Hai teman-teman, aku berjanji akan belajar rajin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maria berjanji lebih giat belajar, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Noella berjanji untuk belajar membaca. Noella mandiri. Jojo berjanji tidak tidur terlalu larut malam. Terima kasih. Saya berjanji akan mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berjanji merapikan tempat tidur saya setiap pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Janji Clara giat belajar, tidak marah-marah, tidak curang saat bermain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janji Noel tidak marah-marah, giat belajar, patuh kepada orang tua, tidak curang saat bermain, mengalah kepada adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janji saya berjanji akan tekun belajar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Aku berjanji tidak main HP terus-menerus dan rajin belajar. Terima kasih. Saya berjanji akan menurut orang tua. Saya berjanji akan selalu bangun pagi. Saya berjanji akan menata jadwal sekolah sendiri. Terima kasih. Saya berjanji untuk lebih giat belajar. Terima kasih. Saya berjanji akan mengerjakan PR tepat waktu. Aku berjanji menyapu halaman sampai bersih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.